Guys, pernahkah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang berhasil menjual Menara Eiffel? Ya, kalian tidak salah dengar. Bukan satu kali, tapi 2 kali. Bagaimana caranya? Dan siapa otak di balik penipuan paling legendaris ini? Yuk, kita bongkar. Pada tanggal 31 Maret tahun 1889, sebuah menara kokoh yang menjadi landmark kota Paris dibuka untuk yang kali pertama. Menara Eiffel rampung dibangun dan siap dinikmati oleh masyarakat setempat. Bangunan ini dibangun selama 2 tahun, dari tahun 1887 hingga tahun 1889, oleh seorang arsitek bernama Gustave Alexandre Eiffel. Hingga tahun 1930, Eiffel yang dibangun dari besi seberat 15.000 ton ditetapkan sebagai menara tertinggi di dunia. Meskipun ada banyak kisah di balik eksistensi menara ini, mulai dari penolakan warga setempat lantaran dianggap berbahaya ketika suatu saat roboh. Setelah dibangun, menara ini seharusnya dibongkar 20 tahun kemudian. Warga Paris membencinya. Awalnya dibangun untuk pameran dunia. Kepala insinyur Gustave Alexandre Eiffel harus mengeluarkan sendiri sebagian besar 7,8 juta franc emas atau 32 juta euro saat ini untuk membangunnya. Sebuah petisi yang dikirimkan ke pemerintah setelah menara itu didirikan menyebutnya sebagai bangunan besar yang biadab dan mimpi yang mengerikan. Penulis Guy de Maupassant menyebutnya sebagai piramida jangkung yang harus dihancurkan. Meskipun mendapat penolakan, dan menara itu membutuhkan sekitar 60 ton cat setiap 7 tahun untuk merawatnya, menara itu tetap berdiri. Terselip sebuah kisah unik yang menyertai menara ikonik ini. Seiring dengan pamor Menara Eiffel yang kontroversial, ternyata seseorang mencium sebuah kesempatan emas. Pada tahun 1925 di Paris, seorang pria bernama Victor Lutic datang ke Paris dengan persiapan untuk tampil dalam karirnya. Ia mengikuti kehebohan tentang menara itu, yang telah menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang, dan melihat spekulasi di surat kabar tentang pemerintah yang ingin merobohkannya. Itu memberinya ide. Pertama-tama, ia menyewa kamar di Hotel de Crillon yang mewah, dan membayar stafnya agar mengizinkannya mengubah ruang penyimpanan bawah tanah menjadi kantor yang cocok untuk menjalankan bisnis rahasia negara. Ia menyuruh seorang kaki tangannya berkencan dengan seorang wanita yang bekerja untuk pemerintah guna memperoleh kop surat resmi, lalu mengirim surat kepada pengusaha manufaktur paling terkemuka di kota itu. Lutic berpura-pura menjadi seorang pejabat pemerintah. Dia mengirim surat resmi kepada beberapa pengusaha besi tua, mengundang mereka untuk lelang rahasia. Di surat itu, Lutic bilang, pemerintah tidak ingin mengumumkan secara publik bahwa Menara Eiffel akan dijual untuk dibongkar, karena isu ini terlalu sensitif. Kalian bisa bayangkan, para pengusaha ini percaya 100%. Lutic bahkan mengatur pertemuan di sebuah hotel mewah di Paris, lengkap dengan dokumen palsu, stempel resmi, dan omong kosong yang terdengar meyakinkan. Salah satu korban, seorang pengusaha bernama André Poisson, benar-benar yakin dia mendapatkan kesempatan emas. Beberapa minggu kemudian, Poisson menandatangani kontrak yang menguraikan ketentuan-ketentuannya. Pertama, Poisson akan membayar 1,2 juta franc atau 4,2 juta euro saat ini, dan Menara Eiffel akan menjadi miliknya untuk dijual. Saat itulah, Lutic memainkan kartu terakhirnya. Lutic meminta suap kepada Poisson untuk memperlancar kehidupannya yang hina sebagai pegawai pemerintah. Dia menyerahkan cek untuk Menara Eiffel dan membayar suap itu secara tunai. Poisson kemudian mengatakan bahwa itulah yang membuat Lutic begitu dipercaya. Poisson tahu betapa korupnya pemerintah itu. Poisson membayar tambahan 70.000 franc untuk suap tersebut, atau 200.000 euro saat ini.
Setelah menerima uang, Lustig langsung kabur ke Austria. Dan hebatnya, Poison tidak pernah melapor ke polisi karena malu telah tertipu. Ini semakin memperkuat reputasi Lustig sebagai penipu yang tak tertandingi. Pada tahun 1925, tahun yang sama, ketika Lustig melakukan penipuannya, Menara Eiffel juga menjadi papan iklan paling ikonik di dunia untuk produsen mobil Citroen. Tapi tunggu dulu, cerita ini belum selesai. Lustig, yang sepertinya tidak pernah puas, kembali lagi ke Paris beberapa bulan kemudian, guna mencoba menjual Menara Eiffel untuk kedua kalinya. Gila banget, kan? Sayangnya, kali ini salah satu calon korban curiga dan melaporkannya ke polisi. Lustig berhasil kabur sebelum ditangkap. Berita tentang penipuan itu tersebar di surat kabar dan membuat namanya semakin dikenal di seluruh dunia sebagai penipu terhebat. Pada akhirnya, Lustig merasa lebih baik mengakhiri hubungannya dengan takdir Paris di sana. Ia meninggalkan kota itu untuk selamanya dan memindahkan istri dan putrinya ke pinggiran kota Chicago. Victor Lustig adalah contoh bagaimana kecerdikan bisa digunakan untuk hal-hal yang salah. Cerita ini jadi pengingat untuk kita semua. Jangan gampang percaya, terutama kalau sesuatu terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.